Halo, kembali lagi bersama kami di Partai X. Benarkah presiden adalah sosok yang paling berpotensi jadi maling? Presiden Joko Widodo, Jokowi, baru-baru ini masuk dalam nominasi sebagai salah satu pemimpin paling korup di dunia tahun 2024. Menurut Organized Crime and Corruption Reporting Project, meskipun Jokowi membantah tuduhan tersebut dan meminta bukti konkret atas klaim tersebut, situasi ini menimbulkan pertanyaan tentang integritas dan transparansi pemerintahan. Lantas, benarkah presiden adalah sosok yang paling berpotensi menjadi maling di negara ini? Menjadi presiden bukan hanya soal duduk di kursi kewenangan, tetapi juga memikul tanggung jawab yang luar biasa berat. Bayangkan, seorang pemimpin yang setiap harinya harus memikirkan nasib jutaan rakyat, bagaimana mereka bisa makan, bekerja, sekolah, dan mendapatkan pelayanan kesehatan. Semua itu ada di pundaknya. Di balik setiap tanda tangannya di dokumen, ada triliunan rupiah uang rakyat yang harus dikelola dengan bijaksana. Memegang kewenangan sebesar ini memang bisa membawa kehormatan, tapi juga tekanan yang luar biasa. Jika seorang presiden gagal menjaga integritas, bukan hanya dirinya yang jatuh, tapi kepercayaan rakyat terhadap pemerintah juga ikut runtuh. Karena itu, posisi ini bukan sekedar soal kewenangan, melainkan amanah besar yang menuntut keteguhan hati dan keberanian untuk selalu memilih yang benar, meski jalannya sulit. Tidak jarang, di balik pintu-pintu tertutup ada bisikan para pemburu rente, janji keuntungan pribadi atau kemewahan yang sulit ditolak. Disinilah ujian terbesar seorang presiden, siapapun dia, dimulai. Apakah dia tetap berdiri teguh pada prinsip integritas atau tergelincir ke dalam jurang korupsi? Keluarga di atas kepentingan rakyat. Di Indonesia, banyak kasus terjadi dan diduga menjadi bukti di mana presiden secara langsung memanfaatkan kewenangannya untuk kepentingan pribadi. Salah satunya, terdapat dugaan penyalahgunaan aset negara untuk kepentingan pribadi oleh keluarga presiden. Misalnya, pemberian izin pertambangan di Blok Medan yang dikabarkan diberikan kepada putri presiden Kahiyang Ayu dan suaminya Bobi Nasution. Bukan hanya itu, pencalonan wakil presiden Gibran Rakabuming Raka hingga saat ini masih menjadi kontroversi. Bagaimana tidak? Dinasti kekuasaan secara terang-terangan dilakukan dan dihalalkan oleh presiden yang pernah memimpin Indonesia. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa tanpa pemisahan yang jelas antara negara dan pemerintah serta tanpa pengawasan yang ketat, maka penyalahgunaan wewenang dapat terjadi. Sehingga presiden menjadi sosok yang paling berpotensi menjadi maling negara. Kekuasaan yang besar dan akses terhadap sumber daya negara membuat posisi presiden rentan terhadap penyalahgunaan wewenang. Ada beberapa faktor yang bisa mendorong seorang pemimpin, termasuk presiden, tergoda untuk menyalahgunakan kewenangannya. Salah satunya adalah kewenangan absolut yang sudah dijelaskan di awal video ini. Semakin besar kewenangan yang dimiliki seorang pemimpin, semakin besar pula potensi untuk menyalahgunakannya. Bayangkan, seorang presiden yang bisa mengambil keputusan besar tanpa ada yang berani mempertanyakan. Kewenangan tanpa batas seringkali menjadi godaan yang sulit dihindari. Prinsip lama, kewenangan cenderung korup, menjadi sangat relevan di sini. Selain itu, lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ada untuk memastikan pemimpin tetap berada di jalur yang benar. Tapi, apa yang terjadi jika lembaga-lembaga ini dilemahkan atau bahkan dimatikan? Seperti jalan raya tanpa lampu merah, ketiadaan pengawasan membuka peluang besar bagi para pemimpin untuk melanggar aturan tanpa rasa takut. Dan realitanya, KPK di Indonesia telah dilemahkan melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang meletakkan KPK di bawah rumpun eksekutif. Mirisnya, di Indonesia, pemerintahan seolah menciptakan korupsi sebagai budaya. Pasalnya, hukum koruptor seperti bisa didiskon besar-besaran.
sehingga korupsi sudah dianggap lumrah. Siapapun akan lebih mudah tergelincir kalau pemimpin melihat bahwa hanya koleganya atau bahkan pendahulunya melakukan hal serupa tanpa konsekuensi serius. Rasa takut untuk korupsi pun memudar. Lama-kelamaan, korupsi menjadi seperti virus yang menyebar tanpa henti. Hal itu jelas mengakibatkan situasi pemerintahan menjadi kacau. Presiden pun sebagai kepala pemerintah dan negara seringkali memanfaatkan kondisi ini untuk memecah perhatian publik, untuk menyalahgunakan anggaran, atau membuat keputusan sepihak menjadi lebih besar. Betapa pentingnya pemisahan antara kepala negara dan kepala pemerintah. Jika keduanya dipisahkan, negara akan lebih stabil dan rakyat akan lebih percaya bahwa siapapun kepala pemerintahannya, mereka tetap akan sampai ke tujuan yang diinginkan. Kepala pemerintahan tidak akan semena-mena karena dia tidak memiliki kekuasaan penuh sebagai pemilik negara. Namun, yang terjadi di Indonesia saat ini berbeda. Presiden memiliki dua peran sekaligus, sebagai kepala negara, pemilik bus, dan kepala pemerintahan atau sopir bus. Hal ini menyebabkan kebijakan yang diambil seringkali lebih mencerminkan kehendak presiden pribadi, bukan untuk kepentingan rakyat banyak. Kebijakan pemerintah menjadi lebih berpihak pada kepentingan elit, bukan rakyat. Regulasinya pun bisa lebih mudah dibuat untuk kepentingan kelompok tertentu, bukan untuk kebaikan bersama. Jadi, jika kepala negara dan kepala pemerintahan bisa dipisahkan, negara akan lebih stabil dan kebijakan yang dibuat akan lebih adil dan berpihak kepada rakyat. Sebab, rakyat akan merasa bahwa siapapun kepala pemerintahannya, negara tetap berjalan menuju tujuan yang benar, bukan hanya mengikuti kehendak satu orang. Presiden pun tidak berpotensi besar menjadi maling di negara ini. Itu tadi video dari kami. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kami Partai X pamit. Kami